Dalam itu. Ini kelihatan. Ini kelihatan. Mulai ya? Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal ta'alam wa ta'alim wa nafa'u wa ta'alim wa tadkir wa hasab kita masuk kita bila masuk kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna infa'na wa zidna tiba'ana ba'du. Alhamdulillah. Seperti biasa, ini kita pertemuan kesekian kali untuk kita mutasolatif. Sebelum kita memulai, kita berdoa, bacakan Fatihah untuk sahibul kitab, Syekh Ahmad Fadl. Semoga dia diberikan tempat yang terbaik insyaallah. Kemudian kita juga sebagai thalib yang mau belajar kitab beliau, diberikan pemahaman yang baik di kitabnya beliau. Beliau Solehah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Faslun fi syurutil jama'ati. Kita bahas tentang sholat jamaah. Kemarin sudah disinggung sebenarnya di pembahasan fi man tabdulu sholatu khalfahu. Ya. Orang yang batal sholat di belakangnya, artinya ini termasuk sholat jamaah. Dan juga sudah kita singgung sedikit syaratnya. Dan akan lebih dijelaskan kembali di syarat sholat jamaah karena memang pada tempatnya. Faslun fi syurutil jama'ati. Ya. Pasal dalam syarat sholat jamaah. Wa syurutul jama'ati sittatun. Dan syarat sholat jamaah itu ada 6. Ada 6. Al-awwalu alla yataqaddama 'ala imamihi wa tuqrahu musawatuhu. Ketemu enggak? Sholat jamaah. Sholat jamaah itu adalah sholat yang ada imamnya dan juga ada makmumnya. Atau dalam bahasa Arab irtibatul imam ma'al ma'mum fi sholatin. Jadi kaitan antara imam dan makmum dalam sebuah sholat itu disebut dengan sholat jamaah. Artinya kalau seandainya memang tidak ada imam, ya, maka tidak dianggap jamaah. Atau tidak ada makmum, tidak dianggap jamaah. Bagaimana? Karena ya selalu berkaitan antara imam dan juga makmum. Al-awwalu, ya, syarat yang pertama adalah Allah yataqaddam 'ala imamihi. Tidak mendahului. Siapa yang yataqaddam? Al-ma'mum. Allah yataqaddam al-ma'mum 'ala sholati imamihi, ya, terhadap sholat imamnya. Wa tukrahu musawatuhu, dan makruh kalau seandainya memang kita musawah terhadap imam. Kita tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam, dan juga makruh untuk menyamakan gerakan imam. Jelas, kita lagi ruku, ya, imamnya masih berdiri, ya, artinya gimana? Ya enggak kan? Artinya kita mendahului imam, tidak boleh. Ya, karena memang dan itu bisa konsekuensinya bisa membatalkan sholat. Tidak boleh. Di situ ada nggak wayandu? Apa? Wayandu takhalluful imam. Takhalluful ma'mumi 'an imamihi yasiran, dan disunahkan wa yundab takhalluful ma'mumi 'an imamihi yasiran, dan disunahkan untuk sedikit terlambat dari imamnya yasiran, ya, hanya sekadar sedikit saja. Artinya jangan disamakan, jangan kita menyamakan, karena dengan menyamakan imam kita makruh, dan juga jangan juga mendahului imam, karena itu membatalkan sholat. Maka yang disunahkan adalah yundab, ya, takhalluful imam, ya, takhalluful ma'mum an imami. Disunahkan untuk sedikit terlambat gerakannya daripada imam. Hanya sedikit. Jangan sampai banyak sehingga jatuhnya takhalluf. Itu juga membatalkan sholat. Kalau saya takhallufnya benar-benar terlambat. Kemudian asani an yajma'uhuma masjidun aw fadha'un wa lam yazid ma bainahuma 'ala 300 dirah. Mengumpulkan di antara kedua imam dan makmum, an yajma'uhuma masjidun, ya, sebuah masjid. Au fadha'un, atau juga fadha'. Aunya ini bukan lil 'athaf, akan tapi li taksir. Artinya antara yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Aman?
an yajma'uhuma masjidun au fadha'un, atau juga fadha' wa lam yazid. Nah, ini kata-kata lam yazid ini khusus untuk keduanya atau untuk fadha' saja? Untuk fadha' saja. Karena memang kita membagi terhadap dua hal. Awalam yazid ma bainahuma ala 300 dira'. Dan tidak melebihi di antara imam dan makmum ala 300 dira'. 300 dira'. Ini kalau seandainya di masjid itu tidak ada syarat untuk jauh dan dekatnya sebuah makmum dan juga imam. Akan tapi yang menjadikan syarat adalah fadha'. Fadha' itu adalah padang, ya, atau misalnya lapangan yang luas, tempat yang luas selain masjid. Misalnya lapangan, misalnya apa lagi? Gor yang besar digunakan untuk sholat Id masalah, atau gor besar digunakan untuk sholat jamaah masalah. Ya. Nah, kalau seandainya di masjid itu tidak ada syarat untuk antara jauh imam dan juga jauhnya makmum. Artinya tetap sah meskipun imamnya di depan, imamnya di belakang, itu tetap sah. Akan tapi kalau seandainya di fadha', di tempat yang luas, maka dia butuh kepada syarat. Syarat di antara syaratnya adalah lam yazid bainahuma ala 300 dira'. Tidak melebihi batasan antara imam dan makmum itu 300 dira'. 300 dira'. 300 dira' itu adalah, satu dira' itu adalah maksudnya adalah lengan laki-laki dewasa. Satu dira'. Lengan satu laki dewasa. Dalam makail dukaan di Jumat, ya, satu dira' itu menurut Syafi'iyah adalah 61,834 cm. Katakanlah wis 62 lah ya. 62. Nah, itu satu dira'. Ketika 61, sekian itu dikalikan 300, kan 300 zero kan? Ya, itu sama dengan adalah 18,5 meter. Ya. Maaf. Ya. Ketika dikali 300 itu adalah 18.500 sekian. Nah, karena ini masih cm, kita jadikan dia kepada meter. Berapa supaya dia jadi meter? 100, ya kan? Ya nggak sih? Nah, iya. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Itu berapa semuanya? Itu 185 meter. Ketika jaraknya itu 185 meter antara imam dan si makmum, maka itu bisa membatalkan sholat. Dari mana dia dihitung antara gerakan imam dan si makmum? Dari mana? Dari makmum terakhir, bukan dari imam di depan, tapi dari makmum terakhir. Memang dari makmum terakhir. Artinya masalah gini. Soal jamaah misalnya berdua di fadha', bukan di masjid. Berdua di sini. Tiba-tiba atau inilah 3 soft gitu ya, 3 soft. Semua seluas di belakang. Kemudian ada orang yang buru-buru karena mengejar si makmum, mengejar imam. Si makmum mengejar si imam karena mau rukuk, ya kan? Biasanya gitu. Kalau laki-laki biasanya gitu. Jadi keluar, pergi, kemudian. Nah, apakah antara jarak si makmum terakhir sampai si makmum yang mengejar itu 185 cm atau 185 meter apa tidak? Kalau seandainya memang 185 meter, maka itu bisa dipastikan karena nggak boleh lebih daripada itu. Ya, nggak boleh lebih daripada itu. Justru harusnya kurang dari itu. Ya, ahsannya adalah mendekati si imam. Tapi kalau seandainya memang mengharuskan dia untuk karena ketinggalan sholat ataupun apa segala macam, ya, usul atau segala macam, maka dia boleh. Yang penting jaraknya tidak boleh melebihi dari 185 meter. Jauh ya. Kalau makmumnya banyak nggak masalah. Artinya dia di belakang mana? Di belakang si makmum kan. Artinya dihitungnya itu mulai dari kapan? Mulai dari makmum terakhir. Ya, bukan dari imam. Dihitungnya bukan dari imam, tapi dari makmum terakhir. Artinya kalau misalnya ada orang sholat di belakang sampai kayak sholat 27 kemarin, nah itu kan sampai masalah sampai atabah gitu. Ya,
dihitungnya jadi satu. Jangan sampai atau kayak suaranya kedengeran kayaknya. Baik. As-salisu, yang ketiga, an ya'lama bintiqalatil imam bi an yarahu aw yara ba'dul ma'mumin aw yasma'uhu aw yasma'al muballigh. Nah, yang syarat yang ketiga adalah dia mengetahui. Siapa yang mengetahui? Si makmum. Si makmum mengetahui intiqalat, ya, mengetahui gerakan atau perpindahannya si imam. Bagaimana cara dia mengetahuinya? Bi an yarahu, melihat imam. Aw yara ba'dul ma'mumin, atau melihat makmumnya, sebagian makmum yang ikut sama dengan imam. Aw yasma'ahu, atau dia mendengar suara si imam, ya. Aw yasma'al muballigh, atau mendengar suara muballigh. Nah, ini semuanya meskipun ada syarat mubalighnya ini tidak disyaratkan dia sholat. Yang penting dia mubaligh. Masalah dia mubalighnya itu, misal dia kasihan kan ngeliat orang ketutup di pintu ataupun nggak kelihatan si makmum, nggak kelihatan si imam, ketutup cuma ada ketutup sedikit, sehingga kasihan di tengah-tengah security sholat apa enggak? Security ya nggak sholat. Nah, dan juga si imam makmum yang di belakang ini nggak ngedengar, terus sama si security-nya dia ini kan Allahu Akbar, dia jadi mubaligh sendiri. Boleh apa tidak? Boleh, karena mubaligh itu nggak mesti harus sholat. An yasma'al mubaligh walau min ghairi musalli, walau min ghairi an yusalli. Siapa yang yusalli? Ya, si mubalighnya, meskipun si mubalighnya nggak sholat, itu diperbolehkan. Ar-rabi'u, an yanwi al-iqtida'a bihi al-i'timama. An yanwi al-iqtida'a bihi awil i'timama awil jama'ata. Nah, yang keempat adalah dia berniat untuk iqtida. Iqtida atau i'timam, ya. Niat untuk makmum. Jadi orang yang sholat jamaah, si yang sholat mau jamaah itu dia harus niat makmum. Awil jamaah atau niat sholat jamaah. Usolli fardhu zuhri, ya, jama'atan, atau usolli makmuman, katanya, gitu ya. Bagaimana dengan si imam? Apakah memang dia meniatkan untuk imam? Sunnah. Sunnah orang meniatkan sholat imam. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau saat ini kita ditepuk? Kan kita kan sholat sendirian, semuanya ditepuk. Apakah kita harus niat di tengah-tengah untuk menjadi imam? Enggak mesti. Karena jatuhnya sunnah, ya. Otomatis dengan sendirinya dia menjadi imam ketika si yang belakang meniatkan makmum. Paham ya? Al-khamisu an tuwafiqa salata imamihi, itu sama sholatnya. Sholatnya siapa? Sholatnya si makmum. An tuwafiqa sholatuhu, ada yang mahsub itu sebenarnya. An tuwafiqa sholatuhu sholata imamihi. Di situ gimana? Sama sholatuhu sholata imamihi. Nah, di nusus yang agak nggak ada di sini. Harusnya memang an tuwafiqa sholatuhu sholata imamihi. Sholatnya siapa? Sholatnya makmum, sholat imamnya. An tuwafiqa sholatuhu sholatul makmum sholat imamihi, sholatnya imamnya. Itu harus seirama, artinya berbarengan. Fala tasih, ketika dia harus tuwafiq antara sholatnya makmum dan sholatnya si imam, antara imam si makmum harus sama. Fala tasih, maka la tasih sholatul kusufi khalfa sholatul maktubati. Maka tidak sah orang yang sholat kusuf di belakang orang yang sholat maktubah. Jadi kata-kata sholatuhu sholat imamihi itu maksudnya adalah fil a'mal adh-dhahirah. Ya, fil a'mal adh-dhahirah. La fin niyyah wa 'adad rakaat. Ingat ya, la fin niyyah wa la fi 'adad rakaat. Saya ulangi lagi, an tuwafiqa sholatuhu sholata imamihi, harus sepakat antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Dalam apa? Fil a'mal adh-dhahirah, dalam amal-amal yang dhahir. Maksudnya dalam gerakan-gerakan yang sama. Ya.
bukan dalam niat, bukan dalam rakaat. Nas ini, ya, nas musannif ini ingin memberi isyarat bahwa orang yang sholat dan berbeda niat, ya, itu diperbolehkan. Artinya ikhtilafun niyah dalam sholat itu boleh, tidak ada permasalahan. Masalah orang sholat isya di belakang orang yang sholat tarawih, boleh apa tidak? Boleh. Tamam. Saya tadi bilang apa? La fi niyyah wa la fi adadir rakaat. Orang sholat isya di belakang orang sholat witir, boleh? Boleh. Ya, ketika dia witir, ya, ketika dia selesai sholat kita berdiri. Tamam. Ikhtilafun niyah dalam mazhab Syafi'i, ya, itu diperbolehkan seluruhnya kecuali satu, ya, sholat musafir. Karena orang musafir tidak boleh mengikuti orang yang mutim, ya, kecuali nggak boleh mengikuti orang niat yang mutim. Paham nggak? Ya. Orang yang musafir tidak boleh mengikuti yang mutim. Karena kalau seandainya dia mengikuti orang yang mutim itu orang yang melaksanakan 4 rakaat, ya. Karena orang musafir kan kosor biasanya kan. Nah, ketika dia mengikuti yang mutim, maka dia tidak boleh. Kenapa? Disebabin niat. Karena sebab niatnya itu. Maka tadi ikhtilaf ini dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan kecuali satu, yaitu sholat musafir. Sedangkan di mazhab Abu Hanifah, ya, dan mazhab Malik itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Saya ingat sekali ketika sholat di Roka'ah, ya, kalau di Roka'ah, saya ngikut dia gitu. Nah, dia lagi sholat sunnah, buku gitu. Kemudian dia malah pergi. Kenapa sih saya gini lagi? Malah pergi lagi. Jadi kesini udah gitu salam dia kasih tahu saya nggak boleh. Bukannya boleh kayak istilah kuliah lah, anak Hanafi. Kemudian ketika ngaji bersama Syekh Hisam juga sama. Jadi ada mazhab Maliki yang ikut ngajinya Syekh Hisam. Syekh Hisam kan makanya Syafi'i ya. Nah, kemudian apa? Kemudian malah mendebat Syekh Hisam ya nggak nyambung, maksudnya beda gitu. Istidlalnya juga nggak nyambung. Katakanlah ya punya pendapatnya sendiri gitu dalam masalah ikhtilaf ini ya. Tamam. Nah, seperti itu. Fala tasih salatul kusufi khalfa salatil maktubah. Tidak sah orang yang sholat di belakang orang yang kusuf, di belakang orang yang sholat maktubah, di belakang orang yang sholat fardu. Kenapa? Karena sholat kusuf itu apa? Beda gerakannya. Makanya fi amal adh-dhahirah. Tamam? Wala tasih subhu khalfa jenazati. Maka tidak sah juga orang yang sholat subuh di belakang orang sholat jenazah. Wala jenazah khalfa subhi. Dan juga orang yang sholat jenazah di belakang orang sholat subuh. Kenapa? Karena beda gerakan. Ya enggak? Orang sholat jenazah itu beda gerakannya dengan orang sholat fardu subuh. Itu beda. Maka tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan tuwafiqa sholatuhu sholata imamihi adalah fil a'mal adh-dhahirah. Ya, la fi niyyah wala fi adad rakaat. As-sadisu an yutabi'ahu, harus mengikuti imam, ya. Harus mengikuti imam. An yutabi'al ma'mum al-imama, ya. Mengikuti si makmum kepada si imam. Kalau taqaddama 'ala imamihi, kalau seandainya dia taqaddama si makmum 'ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, kalau seandainya dia melebihi si imam, ya, itu dua rukun fi'lain, ya, dua rukun fi'li itu apa misalnya? Kemarin yang kita sudah jelaskan, ya, sujud, apalagi i'tidal, apalagi julus bil sajdataini, itu dua, itu adalah fi'al, ya, rukun yang fi'li. Au takhallafa anhu, kalau seandainya dia melewati, artinya mendahului imam dengan dua rukun rakaat, dua fi'al, maka dia batal. Bagaimana kalau seandainya dia melewati imam satu rukun saja? Masalah imamnya masih berdiri tapi dia sudah ruku. Sah ma'al hurmah. Tamam? Sah ma'al hurmah. Tapi kalau seandainya dua rukun dia lewati, dia mendahului imam dua rukun, maka salatnya batal. Tamam? Ini taqaddam, ketika taqaddam bi ruknaini fi'liyya ini. Au takhallafa, atau dia ketinggalan, au takhallafa anhu al-imam, ya, anhu kepada imam, au takhallafa al-ma'mum anhu anil imam,
biruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun fi'al tawilaini. Di sana apa di sana? Hah? Oke, di sini ada tawilaini dan di sini salah. Ya, di sini keliru. Ya, yang benar ada di situ. Di nusuk itu. Ya, biruknaini fi'liyaini, ya. Sawaun tawilaini atau qasiraini, ya, baik dia panjang ataupun dua rukun fi'al yang panjang atau dua rukun fi'al yang pendek. Ini sudah kita jelaskan kemarin, ya. Yang belum mengetahui rukun fi'al yang panjang dan rukun fi'al yang pendek, lihat muhadharah yang sebelumnya. Ini dapat belum ya? Belum ya? Dilihatlah di rekaman, yang punya rekaman dikasih share. Batolat biwayro, jadi tanpa ada uzur maka batal sholatnya. Saya ingin mencoba untuk memetakan yang ini, yang biruknaini. Ada spidol nggak? Ada spidol? Kalau taqaddama biruknaini, fi'liyaini itu batal. Tamam? Tapi kalau seandainya dia taqaddama biruknin wahidin, maka sah ma'al hurmah. Bagaimana kalau takhallafa 'anil imam biruknin wahidin atau biruknaini? Kita akan detailkan, akan bahas sedikit. Ini pembahasan idza takhallafa. Takhallafa itu maksudnya ta'akhkhara ya. Ta'akhkhara. Kita lihat sini ya. Ada rukunnya ketinggalan satu, ya, ketinggalan satu. Jadi si makmum ketinggalan dengan si imam satu rukun saja. Ya, bagaimana kasusnya? Kemudian juga dia ketinggalan dua rukun, tamam. Kemudian ketiga ketinggalan tiga rukun yang tawilah. Ini bagaimana kasusnya? Ini dibagi jadi dua. Yang pertama amdan. Yang kedua ma'dzur. Kalau seandainya si makmum ketinggalan si makmum ketinggalan si imam satu rukun dan dia amdan sengaja, maka sholatnya itu sahih. Ya, sholatnya itu sahihah. Tapi mahal itu. Karena sengaja, sengaja untuk ketinggalan. Kalau ma'dzur, bagaimana kalau ma'dzur?
itu sahihah min ghairi itsm. Nanti kita akan jelaskan di belakang ya ma'dzurnya itu apa saja. Kemudian birukna ini juga terbagi jadi dua. Yang pertama dia amdan, yang kedua dia ma'dzur. Kalau seandainya ada orang yang ada makmum yang ketinggalan dua rukun, baik itu dua-duanya itu adalah tawil atau qasir atau tawil dan qasir, tamam. Kalau seandainya amdan maka batalat. Kenapa? Lifahsyil mukhalafah. Alasannya adalah lifahsyil mukhalafah. Yang kedua, kalau seandainya dia ma'dzur, maka la tabtul. Karena dia ma'dzur. Begitu juga yang ketinggalan 3 rukun tawilah, ya, 3 rukun tawilah. Maka dia yang pertama amdan, yang kedua ma'dzur, yang kedua ma'dzur. Ya rakaat. Ayo terus dulu berarti. Tadi dikira mau sampai kelas ya. Kejar waktu soalnya. Aku center ya. Kejar waktu ya. Lihat sini. Kalau seandainya memang ketinggalannya 3 rakaat, ya, maka ya, kalau seandainya dia amdan, sholatnya batal. Kalau seandainya dia ma'dzur, nanti ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya. Ada pilihan yang seharusnya dia lakukan ketika dia ketinggalan 3 rukun sekaligus yang tawilah. Tamam? Apa saja ma'dzur ini? Apa saja ma'dzur yang mana dia ketinggalan 3 rakaat? Apa saja ma'dzurnya? Ya. Dia nanti nggak batal nanti sholatnya. Sholatnya nanti nggak batal. Ya. Sholatnya nanti nggak batal. Cuma nanti konsekuensinya ya. Konsekuensinya adalah dia ya, 1 gini, an yakhtar imma an yukammila raq'ah ba'da salamin al-imam. Yang kedua, al-tamlil mufaraqah. Jadi ketika dia memang ketinggalan 3 rukun dan dia ma'zur, maka tidak batal sholatnya. Cuma dia milih, imam nanti dia menyempurnakan rakaat selanjutnya setelah salamnya imam, atau dia memang sudah dari ketika itu juga ketika ketinggalan dia mufaraqah karena dia nggak mampu untuk mengikuti imam. Paham? Kan ingat? Bisa kayak gitu. Bisa yang pertama, bisa juga yang kedua. Ya, bisa yang pertama, bisa juga yang kedua. Cuman kita perlu ketahui apa saja a'dzar yang maksus untuk
kita diperbolehkan ada apa saja yang kita diperbolehkan untuk ketinggalan dengan imam. Ya. Karena nanti apa saja uzur-uzurnya. Yang pertama, ada al-maksusah. Yang pertama adalah syakka fil qiraah. Dia ragu, dia udah baca Fatihah, cuman sebenarnya udah baca Fatihah, cuman ragu, kayaknya belum gitu, baca lagi, kayaknya belum, tadi tuh kayaknya saya baca iftitah kayaknya, ya enggak? Akhirnya dia baca lagi, baca sampai ketinggalan. Kemudian yang kedua, bati fil qiraah, lambat bacaannya. Mungkin dia baru baca tahsin ya, alhamdulillah, akhirnya dia bati fil qiraah. Atau kalau memang dia tipikalnya lama, memperlama bacaan. Ya, bati fil qiraah. Dan kita nggak boleh menyalahkan orang ini, ya nggak boleh menyalahkan orang ini. Artinya dia mati, karena dia mungkin belum terbiasa untuk melaksanakan sholat dengan menggunakan tahsinnya, dengan memperbaiki bacaannya. Maka dia bati fil qiraah, lambat dalam membaca, sehingga dia ini termasuk azan yang maksus. Yang selanjutnya, yang ketiga, izdihamul makan. Habis ini. Tempatnya itu padat, macet, kayak sholat Id di Al-Azhar. Ya, biasanya sholat Id di Al-Azhar atau juga sholat 27 rakaat kemarin, kita jangankan buat berdiri gitu ya, jangankan buat ruku atau apa, kita nggak bisa ruku gara-gara penuh. Kita nunggu mereka sujud dulu sih kita ruku, bener nggak? Nah gitu. Ketika izdihamul makan, sehingga kita sulit untuk bisa melaksanakan gerakan sholat karena penuh, maka ini juga termasuk udzur, sehingga nanti dia tidak membatalkan sholat. Boleh nanti dia memilih menyempurnakan rakaat yang tadi dia ketinggalan, ya, menyempurnakan tadi rakaat yang ketinggalan dengan imam, atau juga boleh dia niat mufaraqah. Selanjutnya adalah hasalahu nisyan. Dia lupa, ya. Dia lupa kalau seandainya dia lagi sholat jamaah. Dia lupa kalau seandainya lagi sholat jamaah, atau juga ngelamun. Saking banyak ngelamunnya sehingga dia ketinggalan 3 rakaat sekaligus. Ya, mungkin orang galau ya. Mungkin orang galau sehingga dia lupa. Nah, bagaimana? Pilih antara ini dengan ini. Nah, ma'dzur yang ini juga termasuk ini. Termasuk ini. Nanti ada beberapa angka maksusah itu dijelaskan di kutub mutawalah, panjang sekali pembahasannya. Dan itu banyak sekali kasus contohnya. Ini hanya sebagian yang dijelaskan. As-sadisu an yutabi'ahu ay yutabi'al ma'mum al-imama. Ya. Falau taqaddama 'ala imamihi bi ruknaini. Kalau seandainya memang si makmum mendahului imam bi ruknaini dengan 2 rukun, fi'liyaini, 2 fi'l, au takhallafa 'anhu bi ruknaini fi'liyaini, atau juga dia ketinggalan dengan imamnya ya 2 rukun fi'lin, baik itu panjang ataupun pendek, ya. Bi ghairi udrin, tanpa ada uzur, batalat sholat, maka batal sholat tanpa ada uzur, ya. Au takhallafa anhu bi'udri mut'il qiraati au udiyo ila salasati arkan tawilah, maka dimaafkan kalau dua dan dia uzur, ya. Ila salasati arkan tawilah, sampai rukun tawilah yang ketiga, sampai 3 rukun tawilah. Kalau sudah sampai 3 rukun tawilah, ya, dia harus menyempurnakan. Imam dia memilih untuk menyempurnakan rakaat selanjutnya setelah salamnya imam, atau dia harus tampil mufaraqah. Ya, mufaraqah.
Sudah ya. Faslun fi qasril salati lil musafir. Pasal dalam qasr salat dalam musafir. Ini kita bahas tentang qasr salat. Qasr salat. Nah, qasr salat dari Al-Qur'an adalah ini diperbolehkan dan memang ada dalil di Al-Quran yang menunjukkan bahwa qasr itu diperbolehkan, mengqasr salat itu diperbolehkan. Jadi yang tadinya 4 menjadi 2. Ya. Tidak yang tadinya 2 menjadi 1, enggak. Atau tidak yang menjadinya 2 menjadi 0, enggak ada. Dan qasr di sini maksudnya adalah mengqasr salat zuhur menjadi salat 2 rakaat atau salat isya menjadi 2 rakaat. 4 rakaat salat dijadikan 2. Berarti tidak maghrib, tidak subuh. Ya. Apa dalilnya? Ya, dalil dari Al-Quran adalah ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat, minas shalat. Jadi kalau seandainya darabtum fil ardi, kata-kata darabtum fil ardi maksudnya adalah safar. Darabtum fil ardi maksudnya adalah safar. Maka tidak apa-apa kalian ingin mengqasar sholat. Kalau seandainya kalian safar, maka tidak apa-apa kalian mengqasar sholat. Makanya di sini dikatakan wa yajuzu, diperbolehkan. Yajuz artinya diperbolehkan. Lil musafiri safaron tawilan. Diperbolehkan bagi si musafir safaron tawilan, safar yang tawil. Mubahan, dan dia juga mubah. Ini adalah 2 syarat. Ini 2 syarat ini. Syarat mengqasar salat itu dengan sependek ini 2 syarat. Tawilan, mubahan. Safarnya itu harus tawil. Kemudian mubahan, dan juga harus mubah. Wahia marhalatan. Berapa tawil itu? Tawil itu adalah marhalatan. Marhalah, 2 marhalah. Atau 2 marhalah itu disamakan dengan 16 farsakhan. 16 farsakh. Ya, 16 farsakh. Bagaimana dihitungannya muasirnya? Dihitungan muasir ulama berbeda pendapat. Ya. Dari 16 farsakh ini ulama berbeda pendapat. Al-aqal 82 km. Sepanjang sepengetahuan saya, sepanjang nggak tahu ya. Sepengetahuan saya 89 km plus 40 meter. Paling biasanya ulama muasyir menakarkan sekadar 20 km. Itu 16 farsakh itu adalah 82 meter. 82 km plus 40 meter. Itu 2 marhalah. Sedangkan kalau 3 marhalah, kenapa saya sebutkan 3 marhalah? Nanti saya akan jelaskan kenapa 3 marhalah. Kalau 3 marhalah itu sekadar 133 km plus 60 meter. Itu 3 marhalah ya, hitungannya. 133 km plus 60 meter. Kenapa saya sebutkan 3 marhalah? Nanti akan saya jelaskan. Ya jujul musafiri safaran tawilan mubahan. Safarnya tawil, ya, mubah. Mubah artinya bukan untuk maksiat, ya, bukan untuk maksiat. Kata-kata mubah yashmal safar yang wajib. Yashmal safar yang sunnah. Yashmal safar yang makruh. Safar yang sunnah, safar yang wajib seperti bayar hutang. Aman, itu safar wajib itu. Kita misalnya ada orang yang membutuhkan, dia mau meninggal gitu. Kalau seandainya enggak kita kasih uang, dia telepon, tolong saya lagi sakit, saya butuh berobat ke rumah sakit sehingga kamu harus bayar hutang kamu kepada saya. Akhirnya dia pergi dari sini ke asuhan masalah. Terus safarnya wajib apa nggak wajib? Wajib bayar hutang. Wajib bayar hutang ketika dia membutuhkan dan memang mendesak, apalagi dia sakit, gitu kan? Wajib safarnya. Itu juga boleh itu. Ya, kata-kata mubahan itu termasuk wajib, termasuk safar mandub dan juga safar makruh. Ya, safar makruh. Safar mandub itu bagaimana? Ya dia buat tanazuh, ya, buat supaya dia tidak boring gitu ya, tidak. Misalnya kita
capek gitu di Kairo, belajar terus saya 24 jam tidak non-stop gitu kan. Saya pengen istirahat, safar untuk tanazu ya, tujuannya untuk supaya hatinya juga itu maju. Berbeda kalau seandainya kalian memang safar tujuannya adalah apa gitu kan, tujuannya adalah pengen sesuatu yang tidak dikehendaki, maka itu haram nanti jadi safarnya haram. Karena dari awal sudah menginginkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Kalau safar makruh juga diperbolehkan, safar makruh juga tetap diperbolehkan. Masalah dia safar makruh dia pergi sendirian, ya. Dia pergi sendirian dan dia tidak tahu dia pergi sendirian ke sana, ya. Dia pergi sendirian di suatu tempat tidak untuk apa-apa, ya. Tidak untuk apa-apa, tidak ngapa-ngapain, itu sana pergi aja. Tapi pergi ke sana ke tempat, tapi ingat tempatnya itu harus muayyan, misalnya ke Alexandria, apa tujuan apa-apa, dan dia tidak untuk ziarah, tidak untuk apa. Kalau ziarah dia mandub nanti. Misal kita tujuan ke Alex untuk ziarah gitu, ke Sidi Abdul Hasan, atau juga Sidi Abdul Musi ya, Sidi Abbas Musi, atau ziarah juga ke sana, kemana, ke Aswan, ya. Ke Aswan, ke Syekh Matoyi masalah. Itu mandub. Tapi kalau saya pergi tanpa ada tujuan dan segala macam, pergi ke sana tanpa ada tujuan, itu mati makruh nanti ini safarnya. Karena kamu ngapain gitu. Jadi kan ngabisin waktu. Nah itu tapi dengan safar makruh seperti itu diperbolehkan untuk qasr sholat. Safar makruh diperbolehkan untuk qasr sholat. Wahia marhalatan qasr duhri, ya. Yang diqasr itu sholat duhur, sholat asar dan juga sholat isya. Ya, sholat subuh tidak diperbolehkan qasr dan juga sholat maghrib diperbolehkan qasr. Karena itu tidak tahu berapa hasil yang dikosor, ya. Karena ketika dua yang dikosor maka satu dong nanti sholatnya. Ketika sholat subuh dikosor berarti tidak ada dong ya, tidak ada sholatnya. Gitu. Wa man fatat sholatun fil safar wa qadaha fil hadar aw aqsuhu atammaha. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, fatat sholatun fis safar, dia meninggalkan sholat di safar. Masalan Farhan ya, meninggalkan sholat ketika jalan-jalan ke Alexandria. Dan di Alexandria itu sudah masuk ke dalam batas diperbolehkan untuk sholat safar. Kemudian kamu boleh qasr apa tidak? Boleh berarti dua dong. Barang siapa yang meninggalkan sholat di safar, wa qadaha fil hadar, dan kemudian karena si Farhan malas gitu ya, akhirnya saya jadikan aja nanti aja sholatnya gitu. Akhirnya dia punya qada enggak sholat? Punya. Dia qadanya di safar, qadanya di hadar, qadanya di Kairo misalnya. Qadanya di Kairo. Apakah dia qadanya itu 2 ataukah 4? 4. Tetap 4. Karena tidak boleh orang yang meninggalkan sholat di safar kemudian dia ingin qada di hadar, maka dia dapat 4. Maka wajib 4. Begitu juga sebaliknya. Dia punya qadaan, dia punya qada di hadar. Saya pernah tinggal sholat sekian gitu. Biar enak lah gitu. Biar 2 saya safar aja gitu. Jadi qadanya safar. Enggak, tetap ketika safar juga sama qadanya 4. Maka di sini bilang, wa man fatatuhu sholatun fis safar wa qada fil hadar aw aqsuhu atammaha, harus menyempurnakan. Ada permasalahan. Boleh yang afdal itu yang mana? Ketika kita kosong, ketika kita safar, yang afdal itu mana? Apakah kita mengambil kosong ataukah menyempurnakan sholat? Kok? Salah. Yang afdal adalah menurut madhab kita, keliru. Yang menurut madhab kita adalah atam, ya. Mengitmam sholat. Ya. Mengitmam sholat itu lebih afdal daripada mengkosong. Kecuali di beberapa hal dia disunnahkan sangat untuk mengambil kosong. Yang pertama, ya, dia safarnya itu 3 marhalah. Nah, ini dia. Ketika safarnya 3 marhalah, maka sunnahnya adalah kosong. Maka afdolnya adalah ngambil kosong. Kenapa? Karena khuruj dari khilafnya Abi Hanifah. Karena mazhab Abu Hanifah, sebagian mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada qasr sholat kecuali 3 marhalah. Maka untuk khuruj dari khilafnya Abu Hanifah, maka menjadikan 3 marhalah itu sebagai sunnahnya qasr sholat. Padahal yang dan menjadikan afdol.
dan dijadikan afdol. Padahal dua marhalah itu tidak, yang afdol itu kita tidak mengambil qasar. Tapi ketika sudah 3 marhalah, maka afdolnya adalah mengambil qasar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia dijadikan ra'isus safat. Ketika dijadikan ra'isus safat, artinya dia dijadikan tour guide lah. Dijadikan tour guide, atau juga kiai yang diikuti sama makmumnya. Ketika dia melihat si makmumnya ini pada capek, ini segala macam, ini ahsannya, sunnahnya adalah dia qasar. Sunnahnya dia qasar, karena supaya tidak membuat masyakoh si jamaahnya. Paham? Kemudian yang ketiga, ketika dia memandang dirinya ragu, qasar itu boleh apa enggak? Nah, maka dia wajib qasar, maka dia sunnah qasar. Dia ragu-ragu, qasar itu boleh nggak sih? Dia ragu ya. Dia seringnya itmam gitu, sehingga menjadikan dirinya itu ragu akan kebolehan qasar, maka dia sunnahnya qasar. Ketika dalam keadaan dia ragu apakah qasar boleh apa tidak, maka sunnahnya qasar. Paham ya? Jadi ada 3 tempat, yang saya sebutkan. Dan masih banyak lagi beberapa hal yang wajib dia itu diperpanjang lagi di buku-buku mutawat itu banyak sekali. Alhamdulillah kita sebutkan 3 itu kita sudah menjadi cukup. Wa yushtaratu qasdu mawdi'in mu'ayyanin. Dan disyaratkan juga kita menyengajakan diri untuk ke tempat tertentu. Ke tempat tertentu. Artinya kita perginya itu ada tujuan. Fala qasra li haimin. Tidak ada qasar bagi orang haim. Ini syarat yang ketiga ya. Tadi yang pertama tawilan, mubahan. Kemudian yang ketiga adalah yushtaratu qasdu mawdi'in mu'ayyanin. Itu syarat yang ketiga. Maka fala qasra li haimin, maka tidak boleh orang qasar yang tidak ada tujuan. Haim itu artinya orang yang bingung. Orang yang musafir cuma tidak ada tujuan, itu haim. Wala yusalli khalfa man yutimmu sholata. Ini syarat yang keempat. Tidak boleh sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholat. Padahal tadi kita jelaskan bahwa ikhtilafudiyah itu boleh ya, kecuali di safar. Maka diperjelas di sini bahwa tidak boleh kita sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholat. Au syakka annahu mutim au qasir. Atau kamu ragu, ini orang sedang qasir sholat atau enggak sholat. Nah gitu. Misalnya kita ke Aswan kan banyak turis, ya kan? Banyak turis. Kita nggak tahu ini orang Mesir ini kan bisa jadi dia dari Su'id gitu ya, dari dia lain, dari Kairo misalnya. Si orang Mesir ini dia sedang qasir apa enggak qasir ini? Asalnya adalah mutim. Kalau seandainya kawan-kawan ikut dengan dia, maka ikuti dia, ikuti yang mutim, karena kamu syak, ya, karena kamu syak. Yang namanya syak, ya, ar-rukhsatu la tunatu bisyak, ya, ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Begitu juga ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Yang namanya rukhsah tidak boleh diikuti dengan sesuatu yang syak. Kalau seandainya kita ragu, apakah dia qasir ataukah dia mutim, maka kita mutim, bukan qasir. Meskipun pada akhirnya dia ternyata qasir. Nah, kita harus ikut mutim, karena ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Yang namanya rukhsah tidak boleh diikuti dengan yang sesuatu yang syak. Kemudian juga wa an yanwi al-qasra 'inda al-ihram. Ini syarat yang kelima. Ya. Dia meniatkan qasar ketika ihram. Ya. Dia niat qasar ketika takbir ihram. Ketika dia lupa bahwasanya dia enggak sholat qasar, lupa meniatkan qasar, maka dia harus mutim. Tamam. Ini syarat 5 untuk sholat qasar musafir. Qasar. Mengqasar sholat itu artinya dia sholat zuhurnya 2 rakaat. Bagaimana dengan sholat jama'? Boleh nggak qasar jam'i? Boleh ketika syaratnya terpenuhi. Oleh karenanya setelah kita bahas sholat qasar, kita bahas sholat jama'. Faslun fil jam'i lil musafiri. Fasal dalam jama' untuk musafir. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan. Boleh kita untuk safarnya tawil dan juga begitu juga mubah. Al jam'u menjama' baina adh-dhuhri wal 'ashri, antara zuhur dan juga asar. Taqdiman atau ta'khiran. Kita boleh takdim dan juga ta'khir. Atau baina maghrib wal isya. Atau juga antara maghrib dan isya. Wa idza jama'at taqdima, kalau seandainya kita niat jama' takdim, fa yushtaratu al-bada'atu al-ula.
maka disyaratkan al-bada'ah mendahului sholat yang pertama. Mendahulukan sholat yang pertama. Masalah jamak takdim adalah zuhur dan juga asar. Berarti kita sholat asarnya di mana? Di zuhur. Yang didahulukan yang mana? Zuhur dulu. Ya, syaratnya adalah al-bada'atu bil ula, mendahulukan sholat zuhur dulu. Ketika jamak takdim, ingat ya. Ketika jamak takdim, syaratnya ada al-bada'atu bil ula. Dia mendahulukan sholat zuhur. Yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, niat jamak. Ya. Niat jamak antara sholat zuhur dan juga sholat asar. Ya, tamam. Kemudian yang ketiga, wa alla yaqul al-faslu bainahuma, dan jarak antara sholat keduanya itu tidak boleh panjang, tidak boleh yaqul, ya tidak boleh panjang, tidak boleh berhenti sekian banyak. Ya, sekian banyak panjang. Masalah kita sholat zuhur dulu, kemudian setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, kalian diam atau main game atau megang HP atau telepon dengan siapa, dengan orang tua masalah. Nah itu nggak boleh, nanti membatalkan nanti nggak sah nanti sholat jamaknya. Ya, sholat jamak untuk asar nggak boleh. Maka syaratnya ada 3. Yang pertama, memulai dengan sholat yang pertama, imam zuhur atau maghrib. Ya. Yang kedua, niat jamak. Yang ketiga, tidak boleh di sela-sela, sela-selanya itu sangat panjang, tidak boleh menyela-nyela di antara kedua sholat itu waktu yang panjang, tidak boleh. Harus cepat. Ketika sudah salam, langsung berdiri lagi untuk sholat asar. Wa fi jam'i ta'khiri yushtaratu. Ya. Sedangkan kalau jamak takhir disyaratkan an yanwi at-ta'khira qabla khuruji waqti dhuhri. Dia meniatkan takhir sebelum keluarnya waktu sholat zuhur. Wa qabla khuruji waqtil maghrib, sebelum keluarnya waktu maghrib. Nah, masalah kalau jamak takhir berarti sholat zuhurnya itu di asar, sholat asarnya itu sholat maghribnya itu di isya. Ya, sholat maghribnya itu di isya. Nah, itu bagaimana? Syaratnya cuma satu. Apa itu? Dia niat di waktu pertama. Dia niat di waktu zuhur. Dia niat di waktu maghrib. Tamam, bisa ngerti nggak? Niatnya itu adalah bukan niat ini, tapi niat dalam hati, berazam. Ya. Niat berazam bahwasanya nanti kita mau sholat maghrib. Kita mau sholat maghrib di isya. Kita mau jamak takhir. Ketika seandainya kalau kawan-kawan ketika safar dan lupa niat ketika waktu zuhur, maka nggak boleh jamak takhir. Nggak sah jamak takhir. Karena syarat jamak takhir adalah niat kita di waktu pertama. Masalah kita mau jamak takhir zuhur sama asar, maka ketika kita jalan dari kereta mau ke Alek, maka kita dan sudah waktu zuhur, maka niatlah di situ. Ketika kita lupa niat dan sampai Alek sudah jam 5 masalah, ya, maka nggak boleh kosor, nggak boleh jamak. Yang ada zuhurnya itu adalah qadha. Tidak boleh jamak, jatuhnya qadha. Tamam? Maka penting sekali untuk niat di jamak takhir. Ya, jangan sampai ketinggalan niatnya. Karena suka di kalau misalnya ada orang safar suka dibilang, ayo ibu-ibu, bapak-bapak niat dulu, niat qasar. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu niat qasar dulu sebelum kita nanti masuk sholat takhir. Karena memang itu syarat. Adapun bil bada'ah ula itu bebas. Mau zuhur dulu, mau asar dulu enggak apa-apa. Itu enggak penting dalam sholat jamak takhir. Kalau jamak takdim itu wajib. Dia sebagai syarat. Faslun fi man tajibu 'alaihi al-jum'atu. Kita masuk sholat Jumat. Fi man tajibu 'alaihi al-jum'ah. Ya, siapa saja orang yang wajib untuk sholat Jumat. Tajibu al-jum'atu 'ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hadzin wa muqimin. Wajibnya sholat Jumat itu bagi orang muslim mukallafin. Dia mukallaf. Yang mukallaf itu dia balik dan juga akil. Kemudian dzakarin, dia laki-laki. Karena perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau ingin hudur bagaimana? Boleh. Ingin hudur Jumat boleh atau tidak boleh? Hudrin, ya, dia merdeka. Hamba sahaya tidak wajib untuk sholat Jumat. Muqimin, dan dia mukim dia yang wajib sholat Jumat.
kata-kata mukim ini kita ingin membagi anas kepada pembagian manusia. Nanti manusia nanti dibagi menjadi 3 dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat manusia dibagi 3. Yang pertama itu ada mukim, ya, ada mukim. Ya, maaf, yang pertama itu ada mustautin, maaf. Yang pertama itu ada mustautin, ya, ada mustautin. Yang kedua ada mukim. Yang ketiga ada musafir. Katakanlah kalau mau dibagarin ya, an-nasu fil jumu'ati salasa. Yang pertama itu mustautin. Yang kedua itu mukim. Yang ketiga itu musafir. Apa itu mustautin? Mustautin itu adalah orang yang menjadikan tempatnya itu sebagai tempat tinggal dan juga negaranya. Sebagai tempat tinggal dan juga negaranya. Maka itu disebut dengan mustautin. Dia tidak berpergian kecuali tidak berpergian kecuali untuk kebutuhan. Ya, masuk ke Mesir misalnya, itu mustautin tuh, mereka tuh emang warga sini. Kalau seandainya mukim, ya, man aqama fi baladin, ya, orang yang tinggal di sebuah negara, ya, dia tinggal 3 hari atau lebih, maka dia menjadi mukim. Tapi ingat, dia tidak menjadikan tempatnya itu sebagai negaranya dan juga tempatnya itu sebagai tempat tinggalnya. Ketika dia tidak menjadikan sebuah tempat itu tempat tinggal atau juga negara, maka dia mukim. Seperti kita udah tinggal belum 3 hari sampai lebih, udah belum? Udah, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, 8 tahun, 20 tahun juga ada. Tetap dia tetap jadi mukim, tidak menjadi mustautin, dia tetap menjadi mukim. Kemudian yang ketiga ada musafir. Yang musafir itu ya definisinya yang bukan mukim, yang bukan mustautin, itu musafir. Yang mustautin itu wajib dia sholat Jumat. Tamam? Ya, wajib dia sholat Jumat. Kemudian yang mukim juga dia wajib sholat Jumat. Wajib juga sholat Jumat. Yang musafir itu nggak wajib. Nggak wajib. Nah, ada selanjutnya. Apakah in'iqad apa nggak in'iqad? Ya. Dalam buku fikih ada yang disebut dengan in'iqadu shalat Jum'ah aw la tan'aqidu shalat Jum'ah. Kata-kata in'iqad ya dalam salat Jumat yang dimaksud adalah dihitung dari jumlah salat Jumat atau tidak dihitung jadi salat Jumat. Itu yang dimaksud dengan in'iqad. Ingat ya, in'iqad itu bukan artinya sahnya orang salat Jumat atau enggak sahnya orang salat Jumat lah. Dalam in'iqad dalam definisi salat Jumat adalah hal tuhsab min arba'in aw la tuhsab. Orang yang mustautin dia in'iqad. Jelas dia dihitung sebagai jumlah 40. Karena nanti kita akan jelaskan di bawah, di belakang dan di bawah, kita akan menjelaskan bahwa di antara salat Jumat adalah 40 jamaah. Tamam? Apakah mustautin dihitung apa enggak dihitung? Nah, ternyata si mustautin itu dihitung dari jumlah yang 40. Artinya sedangkan orang yang mukim la tanaqid. Ya, enggak dihitung dari 40. Tapi wajib nggak sholat Jumat? Oh, wajib. Tapi dihitung nggak sebagai 40? Enggak. Sama. Berarti ada orang yang dia wajib dan dia in'iqad. Oke? Ada juga yang wajib tapi nggak in'iqad. Sama. Ada juga yang nggak wajib dan nggak in'iqad. Yang musafir. Nah, terakhir adalah isi musafir juga la tanaqid sholatul Jum'ah. Paham ya? Berarti ada 2 hal dalam sholat Jumat. Yang pertama dia wajib dan juga in'iqad. Ya. Nanti bisa dibedakan antara mustautin, mukim, sama musafir. Ya. Saya kasih bocoran di Hasyah Bajuri itu dijelaskan ada 6 bahkan. Kalau saya bagian 3, nanti di Hasyah Bajuri ada 6. Ada 6 sholat. Nanti in'iqad, la tanaqid. Jadi kayak banyak pembagiannya. Nah ini hanya dibagi 3. Hanya dibagi 3. Artinya kata-kata musafir di sini mukim itu dia termasuk
orang yang wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat. Artinya mukim juga wajib. Artinya kita wajib sholat Jumat. Wajib. Meskipun latan akid. Meskipun kita enggak dihitung sebagai jumlah 40. Bila marodin. Tidak ada sakit, tampak sakit. Artinya bukan orang yang sakit. Karena uzur, orang sakit tuh nggak apa-apa nggak sholat Jumat karena sakit. Ya. Wa yu'adaru fi tarkil jum'ati wal jama'ati indal maghrib. Dan dimaafkan, ya. Dikasih uzur ketika dia meninggalkan Jumat dan jamaah. Ketika apa? Ketika makom. Ketika makom itu tidak apa-apa dia meninggalkan Jumat. Ketika makomnya benar-benar makom. Kemudian malam ketika sakit jelas. Ya. Ketika sakit orang COVID masalah. Bahkan COVID itu bisa menghapus Jumat ya. Karena emang sakit semua, nanti sakit semua gimana? Gak ada, bingung sholat. Malah jatuh kepada doror. Wat tamrin itu ngurusi orang sakit, ya, ngurusi orang sakit. Masalah ada orang dulu kan ada, ya sakit biasa ada orang sakit di Mustasfa Husain, ya. Orang sakit di Mustasfa Husain, maka dia harus menjaga kan. Boleh nggak dia nggak sholat Jumat? Oh boleh. Kalau misalnya nggak ada lagi, hanya dia yang bisa menolong orang itu, yang ngurus orang itu, maka dia wajib, maka dia nggak apa-apa, nggak itu uzur untuk nggak sholat Jumat. Wa isyrafil qarib wa nahwihi 'ala maut. Ya, ngurusi orang meninggal. Nah, siapa yang diurusi? Qarib. Qarib di sini adalah zaujah. Ya, termasuk dari qarib adalah zaujah. Yang pasti ya, yang qarib itu adalah nasab kita ya. Masalah kakak, ibu, ya boleh. Kita meninggalkan sholat Jumat untuk ngurusi mayit ibu kita, masalah itu diperbolehkan. Ya, saking sibuk kita ngurusi mayit ibu kita tinggalin sholat jamaah, tinggalin sholat Jumat, nggak masalah. Kemudian juga mertua juga sama, ya. Zaujah termasuk dari qarib adalah zaujah. Kemudian sohab, mertua, atau juga paman, atau juga yang itu wal khauf ala nafsi au malihi au irdihi, dan juga orang yang takut terhadap dirinya. Artinya misalnya kalau seandainya saya pergi ke sana, saya bakal dipalak sama preman, atau saya bakal dibegal. Karena tempat saya mau sholat Jumat ke sana itu ada hutan, sehingga kalau seandainya saya lewat, saya dibegal, dibunuh nanti saya sama tukang begal. Maka saya takut. Au malihi, atau juga takut karena hartanya kerampas, takut motornya diambil, gitu. Gimana pas saya ke sana? Ya udah jangan pakai motor ya. Jangan pakai motor berarti biasa aja. Tapi kan begitu takut ya, takut hartanya diambil. Awalnya lebih, atau juga takut harga dirinya dirampas. Wa mudafa'atil hadath ma'a sa'atil waqti, dan juga menahan hadas juga. Orang yang menahan hadas melulu, artinya daimul hadas. Ya, daimul hadas dia juga termasuk uzur untuk enggak sholat Jumat. Susah gitu. Ya, susah. Untuk tahan dari daimul hadas. Masa waktu itu sampai wasyid dan tujuh, orang yang sangat-sangat lapar sekali, itu diperbolehkan untuk meninggalkan Jumat. Masalahnya ada Farhan ya, Farhan itu siapapun yang di sini lah, Sigit itu bangun dia belum makan dari kemarin, tidur terus bangun sholat Jumat, bangun semua Jumat, wah saya lapar banget ini, bisa mati saya kalau sholat Jumat. Apalagi sholat Jumat di Azhar kan, 1 jam mungkin khutbahnya. Khutbahnya lama mas. Wah kalau saya sholat Jumat dulu, saya dari khutbah ini bisa mati saya. Bisa. Ini bagaimana? Ya boleh tinggalkan sholat Jumat ketika benar-benar lapar ya. Wasyiddatul atas, dan juga bersin ya. Memang ini mestinya yang berpenyakit, masalah kayak COVID. Itu jangan kita sholat Jumat, justru malah dosa kita sholat Jumat, membuat orang sakit. Kalau kita misalnya memang punya sakit dan katakanlah sakit itu berbahaya, maka jangan sampai kita sana. Atau juga kita bersihin seluruh setengah detik, setengah menit gitu ya, setengah menit kita bersihin, kan malu kan? Bukan malu saja, tapi juga bawa penyakit buat orang. Wasyiddatul har wal bard, dan juga saking panasnya dan juga saking dinginnya. Saking panasnya, saking dinginnya. Wasyiddatul rih bil lail, dan juga banyaknya angin ya. Anginnya itu berhembus kencang di malam hari dan berlanjut di pagi hari. Kalau seandainya angin cuma di pagi hari saja, berlanjut di siang, itu enggak uzur. Harus dari malam hari sampai pagi. Sama wasyiddatul wahal, dan juga becek.
beceknya itu benar-benar parah. Ya, syiddah. Makanya ada kata-kata syiddah, bahwa jadi syiddah khafif. Wa safar rifqah, dan juga safar untuk safar rifqah, safar untuk menemani teman-temannya yang takut ketinggalan rombongan. Ini enggak? Takut ketinggalan rombongan. Maka nggak usah dia uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah saya ketinggalan, atau kalau saya sholat Jumat dulu, maka saya takut ketinggalan, sedangkan saya nggak punya bekal. Faslun fi syurut Jumu'ati. Kita masuk kepada syaratnya. Syarat sahnya Jumat. Wa syurutul Jumu'ati, ya, syarat sahnya Jumat yang pertama, an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Ya, semuanya harus di waktu zuhur. Tidak boleh di waktu asar, nggak ada sholat Jumat di waktu asar, nggak ada. Semuanya harus waktu zuhur. Artinya kapan? Boleh nggak kita mendahulukan? Boleh kita sholat Jumatnya di jam 3? Boleh, karena yang namanya duhur itu sunnahnya adalah tabkir, mendahulukan dulu. Artinya ketika duhur awal itu tidak boleh. Adapun kalau kita sholat Jumatnya di jam 3 boleh apa tidak boleh? Nggak apa. Sholat Jumatnya di jam 3 benar. Karena jam 4 kan ini kan, jam 4 kan asar kan jam 4. Artinya kita boleh melaksanakan waktu duhur, karena itu masih waktu duhur. Selama masih waktu duhur, maka kita masih diperbolehkan untuk sholat Jumat. Kayak di samping Siti Husain, itu duhurnya jam 2 itu. Di samping Siti Husain itu duhurnya jam 1:30 di masjid yang Siti Husain. Maka teman saya bilang waktu itu, punya pengalaman, loh, saya juga ada ketinggalan gimana nih pas jalan-jalan, pas saya habis sholat duhur di rumah, kodok duhur gitu ya. Kemudian saya ngeliat, masih Jumat, akhirnya saya Jumatan di sana gitu. Akhirnya Jumatan di sana. Jadi artinya boleh nggak, sah saja karena apa namanya? Karena di sana masih duhur dan masjid itu. Karena kalau sana yang ketinggalan sholat Jumat, karena ketiduran, silakan saya Jumat di sana. Nanti jam setengah dua Jumatannya. Enggak, memang waktunya sengaja ya. Artinya sholat Jumat itu bisa dilaksanakan di waktu duhur sepenuhnya. Ya, jadi jam 1 sampai jam 3:30 ya, sebelum jam 4. Wa an tuqama fi nafsil balad. Harus dilaksanakan di satu balad. Ya, harus dilaksanakan dalam satu balad. Tidak boleh dilaksanakan dalam dua. Ya. Tidak boleh dilaksanakan masalah dalam satu balad diadakan 2 Jumat. Nggak boleh. Aslinya tidak boleh, aslinya. Ini syarat di madzhab Syafi'i. Saya akan jelaskan kenapa tidak boleh. Wa an la tuqama qablaha jumu'atun fi tilkal balad. Ya. Dan tidak boleh diadakan, tidak boleh didirikan Jumat sebelumnya. Artinya tidak boleh sebelumnya itu ada sholat Jumat. Karena hadisnya dikatakan ada Jum'atu liman sabaq. Yang namanya Jumat itu bagi siapa yang mendahului. Ya. Tidak boleh sabak, tidak boleh muqaranah. Tidak boleh diadakan atau tidak boleh didirikan Jumat itu sebelumnya ada Jumat lain. Atau juga dia berbarengan Jumatannya. Seperti yang kita laksanakan di Mesir, di Siti Husain, di Hujrawi, Jumatan. Di masjid Masjid Rifa'i, yang terkenal apa namanya, masjid apa? Yang suka ngasih roti. Masjid roti ya, yang suka ngasih roti gitu, masjid roti. Atau masjid yang di samping Ish itu kan berbarengan gitu. Di sini dibilangnya alla tuqama qablaha jumu'atun. Kata-kata tuqama qablaha imma bisa bakil sebelumnya Jumat atau muqaranah. Ya. Fitil kal balad dalam negara itu. Kalau seandainya memang didahului Jumat sebelumnya atau juga muqaranah, maka kalau sabakin orang yang mendahului Jumatnya, yang lebih cepat Jumatnya itu yang sah. Kalau muqaranah, kalau berbarengan melaksanakan Jumatnya, maka kedua-duanya nggak sah. Karena siapa yang begitu dua-duanya. Ini saya akan jelaskan. Fitil kal balad. Nah, fitil kal di negara itu. Kalau seandainya memungkinkan untuk dikumpulkan jadi satu. Syarat ini adalah ketika memang memungkinkan untuk dikumpulkan jadi satu tempat. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk satu tempat, maka tuqamul jum'ah biqadril hajah. Ya, ta'addud jum'ah biqadril hajah. Kita boleh mendirikan sholat Jumat sesuai dengan kadar orang yang dikumpulkan. Artinya, kalau misalnya di Al-Azhar nggak cukup untuk dikumpulkan jadi satu tempat,
maka diperbolehkan di sholat Jumat yang lainnya di Sidah Husain. Boleh juga di yang lainnya. Kalau menurut saya ini sudah enggak ada tempat lagi, sudah enggak ada tempat lagi. Meskipun Imam Bajuri di Hasyiah Bajuri mengatakan bahwa ada Jumat liman sabab bagi orang yang melaksanakan maka sholat duhur lagi, maka sholat duhur lah lagi. Ini Imam Bajuri ya. Semua saya ngambil orang mutaakhirin. Ya, ada Syekh Bazuhiri. Beliau ketika muhadarah, beliau berfatwa bahwa zamanan ketika saya tolib di Azhar, ketika saya sholat Jumat dan memang itu adalah ada sholat Jumat lain yang mendahului, kita tidak disuruh oleh masyayikh kita untuk sholat Jumat kembali atau untuk sholat duhur. Enggak, tidak diwajibkan untuk sholat duhur. Ini zaman Syekh Bazuhiri ketika masih tolib di Al-Azhar. Apalagi sekarang udah bener-bener pertama udah bener-bener ta'adul Jum'ah pasti boleh. Kenapa? Karena usrul istima, susah untuk dikumpulkan di fi makanin wahidin. Susah sekali kita untuk mengumpulkan semua masyarakat di satu tempat, nggak bisa. Dan juga nggak ada tempatnya. Emang ada nggak di sini? Nggak ada. Masa mau dikumpulin di ini? Masih di Azhar nggak muat ya? Udah nggak muat ya, udah nggak muat. Dan boleh diperbolehkan untuk pisah Jumatannya karena susah usrul istima. Begitu juga fatwanya ulama-ulama Azhar bergabung diperbolehkan. Wa an tusalla fi jama'atin, dan juga boleh sholatnya itu harus jamaah. Kalau sholatnya sendirian itu bukan Jumat namanya, munfarid. Atau sholatnya di rumah itu ya bukan Jumat. Sholatnya di rumah berdua jamaah Jumatan, ya nggak boleh. Wa an yakunu arba'ina dzakaran mukallafan hurran, jumlahnya itu harus 40. Berarti orang yang mustautin itu jumlahnya harus 40. Dzakaran laki-laki, mukallafan ya, keluar dari laki-laki, perempuan meskipun mustautin enggak dihitung. Khunsa enggak dihitung. Mukallafan, orang yang mukallaf. Kalau seandainya masih sobi enggak dihitung, meskipun dia mustautin tapi sobi enggak dihitung. Dia harus balik, harus akil. Hurran, dan dia merdeka. Mustautinan, ya, mustautinan. La yad'anu syita'an wala sawfan illa li hajatin. La yad'an itu artinya la yarhal. Dia tidak berpergian. La yad'anu ay la yarhal. Dia tidak berpergian syita'an wala sawfan, musim panas atau musim dingin, ya, kecuali untuk hajah. Jadi dia syarat yang selanjutnya adalah harus jumlahnya 40. Di pendapat yang utama itu memang syaratnya 40. Pendapat yang dilaksanakan oleh mazhab, orang mustautinnya itu harus 40 orang. Tapi dalam mazhab kita ada wajhun. Ada wajhun dari ulama mazhab Syafi'i. Wajhun bahwasanya tidak harus 40. Di antara Imam Isnawi. Imam Isnawi dia mengatakan bahwa tidak menjadi 40 sebagai syarat Jumat itu tidak wajib. Kenapa? Karena itu taklif bima la yuthaq. Kenapa taklif bima la yuthaq? Karena kita harus mendatangkan 40 orang. Bisa nggak kita mendatangkan 40 orang? Nggak bisa. Itu sesuatu beban yang tidak bisa kita pegang. Karena taklif bima la yuthaq. Enggak, suatu beban yang nggak bisa kita laksanakan karena kita harus mendatangkan 40 orang, nggak bisa. Itu satu ya. Yang kedua, ada pendapatnya Ibnu Abi Hurairah. Pendapatnya Ibnu Abi Hurairah yang mengatakan bahwa mustautin atau mukim tuhsab minal arba'in. Sama, mustautin atau mukim tuhsab minal arba'in. In yaqadul jum'ah fil mustautin wal mukim. Padahal kita di awal membagi bahwa mukim itu dihitung enggak? Tidak dihitung. Tapi ada wajhun dalam madhab kita. Ada Ibnu Abi Hurairah yang mengatakan bahwa mukim itu tuhsab min arba'in. Bahkan beliau berpendapat juga tidak harus 40. Begitu juga nanti kayak bingungnya tuh ketika sholat disik ya. Sholat disik sekolah Indonesia Kairo. Itu kan saya pernah khotib di sana gitu. Itu kan di mana? 40 aja nggak sampai. Kemudian juga yang jamaah juga orang Indonesia, ya kan? Orang Indonesia semua yang jamaah di sana. Karena kita ngomong ininya khutbahnya pakai bahasa Indonesia ya, khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Akhirnya kira-kira sah apa enggak? Sah menurut pendapatnya Imam Isnawi, menurut pendapatnya Ibnu Abi Hurairah. Karena artinya
nggak mesti harus saklek untuk ketika kesusahan ya, kita ambil wajhun dari madhab. Ketika kesusahan kita ambil wajhun dari madhab. Wa an yataqaddamaha khutbatan, dan juga harus didahului sebelumnya 2 khutbah. Nah, maka ketika 2 khutbah didahului maka kita masuk syarat khutbah. Ya, fi syurutil khutbataini. Faslun fi syurutil khutbataini. Syarat dalam 2 khutbah. Wa syurutul khutbataini khamsatun. Ya, syurut di sini maksudnya adalah arkan. Ya, syurut di sini adalah arkan maksudnya. Arkanul khutbataini khamsatun. Al-awwalu hamdullahi fihima. Ya, hamdullahi fihima. Jadi syarat khutbah Jumat itu ada 5 ijmalan. Ya, ijmalan. Dan 8 tafsilan. Dan ada 8 syarat tafsil. Sebenarnya memang 8 sih ya. Memang 8. Karena bagaimanapun dibagi jadi 2 ya. Khutbah kan ketika ada 2 khutbah, berarti khutbahnya ada 2, khutbah pertama sama khutbah tsaniyah. Ya, khutbah pertama sama khutbah kedua. Ada yang hapus kan? Ini saya sedang menghitungi laki-laki ya, perempuan ya boleh diajari. Ini kawan-kawan laki-laki harus tahu rukun khutbah. Laki-laki loh, nggak tahu gimana. Khutbah itu juga yang termasuk khutbah itu. Yang termasuk khutbah itu. Termasuk khutbah itu. Karena kalau khutbah itu ada 5 ya, ada 5 dan memang ada 5 sih. Ada 5 cuma nanti dibagi lagi. Nanti ada khutbah al-awwal, ada khutbah al-ula. Yang kedua ada khutbah al-thaniyah. Ya. Yang pertama apa? Hamdulillah. Oke. Kedua, as-salatu ala nabi. Yang ketiga, al-wasi' bitaqwa. Nah, syarat yang pertama, alhamdulillah, as-salatu ala nabi, al-wasi' bitaqwa, diulang juga di khutbah yang kedua. Artinya yang kedua adalah alhamdulillah. Yang ketiga, as-salatu ala nabi. Yang ketiga, al-wasiyah. Maka sudah berapa? 6. Ya, sudah 6. Ini ijmalan, ini tafsilan. Ya, yang di sini ijmalan, yang di sini tafsilan. Kemudian selanjutnya ad-du'a. Apa? Al-qira'ah. Qira'atul ayat. Fil ula awis tsaniyah. Boleh kita baca ayatnya di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Ini sudah 7. Yang terakhir ad-du'a lil mu'min di yang kedua. Tidak boleh pertama ya. La budda fi tsaniyah. Ya, ad-du'a lil mu'minin. Berarti ada 8. 3 alhamdulillah, as-salatu nabi dan wasi' bitaqwa. Kemudian diulang lagi di khutbah yang kedua. Ditambahkan qira'atul ayat fil ula au fil tsaniyah. Kemudian yang terakhir adalah doa lil mukminin. Jadi semuanya 8. Baik. Kita baca ya. Wa syurutul khutbataini khamsatun.
arkanul jum'ati khutbataini arkanul khutbataini khamsatun ya. Arkanul khutbataini khamsatun. Yang pertama hamdulillahi fihima. Fihima fi khutbatil ula wa tsaniyah. Atsani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima fil ula wa tsaniyah. Al-tsalitsu al-wasiyatu bittaqwa fihima fil khutbatil ula wa tsaniyah. Tamam? Berarti sudah 6 kan? Ya. Ar-rabi'u qira'atu ayatin fil ula aw fil tsaniyah. Kemudian al-khamisu ad-du'a lil mu'minin walau rahimakumullah fil tsaniyah. Doa untuk orang mukmin itu di yang kedua. Di yang kedua. Baca ayatnya bagaimana baca ayatnya? Baca ayatnya harus yang sempurna. Katakanlah harus yang mufhim, ya. Harus sempurna dan juga mufhim. Kalau sampai sempurna tapi nggak mufhim, itu nggak sah soal, nggak sah nanti ayatnya. Misalnya yang sempurna tapi nggak mufhim, apa ayatnya? Sempurna nggak? Sempurna satu ayat, cuma nggak mufhim. Nah, begitu juga Yasin, harus ayat lain lah, yang pas gitu, yang pas dan juga satu ayat yang sempurna dan juga mufhim pasti. Kemudian wa syurutuhuma syurutul khutbah Jumat isma'u arba'ina jama'atan, mendengarkan 40 orang yang jamaah. Artinya memperdengarkan suatu itu. Kita bisa orang 40 jamaah itu kita mendengar ketika kita khutbah. Saya waktu itu nggak enak banget ya ketika sholat jamaah di sholat Jumat di belakang itu. Jadi ya, si imamnya itu bilang, ayo ini orang-orang harusnya Jumatannya di awal, karena saya sholat Jumat itu harus memperdengarkan 40 jamaah. Makanya nanti Jumat ke depan tolong pada datang tepat waktu. Saya di belakang gitu. Wal muwalat bainahuma wa bainas shalah, dan juga muwalat di antara dua khutbah itu dan juga antara sholat. Jangan lama. Habis khutbah masyai dulu, urusan Jumatan. Jangan habis Jumat langsung dirikan sholat Jumat. Wa taharatul hadats al-asghar wal akbar, dan juga taharah, hadas besar, hadas kecil dan juga hadas besar ketika mendengarkan khutbah, baik itu yang khotib ataupun yang mendengarkan. Baik itu yang khotib atau yang mendengarkan. Wa taharatun najasati fi thawbi wal badani wal makani, dan juga suci dari najis fi thawb wal badan wal makan. Harus dari suci dari najis ya. Jelas dong, orang-orang kalau mau khutbah Jumat, orang yang khotib, pastinya orang khotib itu dia harus suci badannya, thawbnya dan juga makannya, tempatnya. Wal qiyamu in qadara, berdiri kalau seandainya dia mampu. Wasatul awrati, dan juga menutupi aurat. Wal julusu baina khutbataini biqadri tumanina, dan juga duduk di antara dua khutbah ya, sekadar tumanina. Artinya sekadar tumanina ya biqadri subhanallah, atau juga lebih, jadi itu cuma jangan lama-lama. Ya, cuma jangan lama-lama. Nah, disitulah doa mustajab. Wa an takuna bil arabiyyah. Apa yang bil arabiyyah? Arkan. Ya, rukunnya itu bil arabiyyah, bukan isi teks khutbahnya. Ya, kata-kata an takuna bil arabiyyah ay fil arkan. Ya, fil arkan khutbah, bukan dalam teks ininya, bukan dalam teks khutbahnya, ceramahnya. Enggak mesti, enggak wajib. Jadi yang wajib adalah an takuna bil arabiyyah ay fil arkan, la fil khutbati nafsi. Maksudnya enggak dalam teks khutbahnya. Gitu ya. Wa ba'da zawal, dan juga pasti setelah zawal. Ya, karena sekarang sebelum zawal belum waktu masuk zuhur. Gitu. Dan biasanya kata-kata antakuna bil arabiyyah ini disalahpahami oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Artinya ada orang yang di Indonesia tuh teksnya tuh itu aja bahasa Arab dan enggak diubah gitu. Nah, makanya kalau pulang ke Indonesia kalianlah yang menjadi khotib. Kalian jadi khotib ya, diganti itu teks bahasa Arabnya, karena kasihan orang datang Jumat itu ya, katakanlah setidaknya mendengar ceramah agama ya. Sholat jamaah jarang kan di orang-orang yang bisa kan kerja susah untuk jamaah, kerja kan susah buat jamaah. Artinya kapan lagi dia kalau enggak Jumatan, ketika Jumatan malah teksnya bahasa Arab, dan itu aja ya kan. Maka diubahlah, terus dikasih sedikit pemahaman tentang agama lewat khutbah, nggak masalah ya. Kalau seandainya lewat mengajar itu sulit. Nanti kamu jelaskan bahwa antakuna bil arabiyyah maksudnya adalah fil arkan, bukan dalam teks khutbahnya.
Faslun fi tajhizil mayyit. Kita masuk dalam tajhiz mayit. Ya, pengurusan jenazah. Tajhizul mayyiti ay mayyiti boleh mayyiti, boleh mayyiti. Boleh dua wajah. Boleh mayyitun, boleh mayyitun. Tajhizul mayyiti wa huwa pengurusan jenazah itu ada 4. Ghusluhu, pertama kita memandikannya, wa takfinuhu, dan juga mengkafankannya, wassalatu alaihi, dan mensolatkannya, wa dafnuhu, dan juga menguburkan. Fardu kifayatin, itu adalah fardu. Ketika dikerjakan oleh satu orang, maka sisanya jatuh dosanya, tidak wajib mengukur. Tapi kalau seandainya memang tidak ada yang mengerjakan sama sekali, dosanya berlipat-lipat. Bagaimana kalau seandainya yang mengerjakan itu orang kafir, tetap tidak fardu kifayah karena nggak sah pengerjaannya. Bagaimana kalau saya mengerjakan sobi, tetap nggak sah. Kalau seandainya sobi mumayyiz, kalau seandainya dia mumayyiz, maka sah. Maka sah. Apakah fardu kifayah itu hanya di tahjid jenazah? Banyak. Fardu kifayah itu banyak sekali. Di antaranya adalah tahjid jenazah. Ketika ada fardu kifayah yang lain, masalah thalabatul ilm. Thalabatul ilm itu termasuk fardu kifayah. Tapi kata para ulama lebih spesifik. Kata para ulama, thalabatul ilm tidak semuanya fardu kifayah. Karena yang fardu kifayah adalah yang paling dibutuhkan. Masalah di kampung kawan-kawan itu yang paling banyak syubhatnya adalah tentang akidah. Maka thalabatul ilm untuk satu orang diutus menjadi pelajar di negara tertentu untuk mempelajari akidah, maka fardu kifayah. Maka mengumpulkan semua dosa di kampung itu. Masalah. Maka spesifik. Maka thalabatul ilm itu terlalu umum. Ini spesifiknya adalah tergantung syubhat yang ada di daerahnya. Kalau saya di daerahnya itu tidak ada orang alim di fikih, maka thalabatul ilm kalian di fikih itu menjadi fardu kifayah. Kawan-kawan menggugurkan dosa orang lain. Paham ya? Dosa orang lain itu juga termasuk fardu kifayah dan thalabatul ilm. Wa aqallu ghuslihi, dan aqallu ghuslah daripada ghusl mayit, mencuci mayit, memandikan mayit, ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalisi ba'da izalatin najasati. Jadi menyuruhkan, mengumumkan, artinya menyetarakan seluruh badannya, rambutnya atau juga kulitnya, bil ma'il khalis, dengan air yang murni. Air murni saja, tanpa ada embel-embel sabun, tanpa ada embel-embel. Itu akal. Ingat ya, ini akal. Akal ghusli itu adalah bil ma'il khalis, dengan air yang murni saja. Ba'da izalatin najis, setelah mencuci najis yang ada di tubuhnya. Setelah mencuci najis yang ada di tubuhnya. Bagaimana mencuci najis yang ada di tubuhnya? Sedangkan kita nggak lihat nggak ada najis. Nanti dalam mayit itu, afdol mencuci mayit itu adalah kita membaringkan si mayitnya di pembaringan. Nah, kita cuci ya. Kemudian ya kita letakkan kaki tangan kita, kaki kiri kita di mayit, Kemudian dipijat-pijat. Apa yang dipijat? Ya, perutnya, untuk dikeluarkan sisa-sisa kotoran. Karena kalau sudah mayit itu katakanlah tidak ada yang menahan, ya, tidak ada yang menahan di sau'atain. Sau'atain itu maksudnya kubur dan dubur, ya, tidak ada yang menahan. Jadi ketika diginikan itu langsung keluar. Maka kita wajib cuci sau'atainnya. Dubur dan kuburnya kita harus cuci, dibersihkan. Makanya di sini disyaratkan ba'da izalatin najasah. Karena memang kita disuruh untuk memerat ini dulu, dipijit-pijit dulu ini perutnya supaya keluar kotorannya. Ya. Nah, setelah itu barusan dicuci ininya, kotorannya. Setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan, dikasih air satu dulu, dikocok-kocok dulu. Setelah itu disabunin. Pakai sidr ya. Kalau ulama dulu pakai sidr. Sidr itu daun kelor. Tahu nggak daun kelor?
Ada ya, kalau pakai dulu kalau itu pakai sitter, pakai dulu. Nanti rambutnya juga kalau sekarang ada sampo ya di aplikasi bisnis segala macam ada alatnya juga. Ya pakai sabun juga nggak masalah, pakai sabun biar bersih gitu. Nanti dicuci. Dimulainya dari atas dulu. Cuci. Nanti barusan dibalik sebelah kanan. Kan mereka tidur kan, ya, jangan dibalikin gini. Jangan dibalikin gini, kasihan. Jangan dibalikin seperti ini, tapi diangkat sebelah kanan kayak sabun. Terus angkat sebelah kiri kayak sabun. Makanya bagusnya 2 orang, 2 atau 3 gitu. Bisa berdebat. Jangan sendirian, kasihan sendirian itu gimana? Kalau sendirian harus dibalik kan lumayan tuh. Kasihan kan, sakit kan lumayan. Itu yang rata, cara cuciannya yang rata. Jadi tadi pertama tadi, memang kita tangan kita harus dibandingkan ke tangan kita biar didudukan gitu ya, bisa biar kayak gini. Nah, setelah itu barusan setelah didudukan, dimandikan, pakai sabun dan juga pakai biasa, setelah itu dikafan. Maka di sini bagaimana cara pengkafanannya? Wa ammal kafanu fa'aqalluhu ya. Aqal ya sedikitnya kafan, kain kafan, sedikitnya kain kafan ma yasturul aurata ya. Sesuatu yang menutupi aurat ya. Ini adalah hakullah. Ini hakullah. Jadi kafan itu ada 2 hak. Pertama hakullah, yang kedua hakul adami ya. Sedangkan hakullah itu cukup dari yasturul aurah saja. Itu sudah bisa dikuburkan, sudah bisa dimakami, karena sudah masuk hak-haknya Allah. Sedangkan hakul adami ya jami'u badanihi. Ya jami'u badanihi itu dikafani. Karena aurat mayit itu semua badannya. Ya, ingat ya, aurat mayit baik perempuan laki-laki ketika sudah wafat itu seluruh badannya. Maka ditutupilah. Cuman kalau seandainya nggak ada lagi ya boleh. Aqalluhu ma yasturul aurat. Wal afdalu lirrajuli, dan paling afdal untuk laki-laki adalah ya, salasu lafaif ya 3 lipatan ya 3 kali kain kafan. Walil mar'ati izarun wa khimarun wa qamisun wa lifatani ya wa lifafatani dan juga 2 kali lipatan. Jadi ada izarnya, ada ini. Kalau di Mesir itu ada yang jual, di Mesir itu lengkap. Di Mesir itu sudah sepaket. Kalau di Indonesia ada nggak ya sepaket itu? Harus buat dulu ya kalau di saya. Kalau di Mesir itu sudah lengkap dari awal tuh udah ada khimarnya, udah ada potongan khimarnya, udah ada potongan izarnya juga udah ada. Kalau di Indonesia kayaknya harus bikin dulu, harus buat. Kalau orang yang memandikan mayat itu harus niat nggak sih? Sudah niat sunnah. Sunnah niat memandikan mayat. Begitu juga sunnah mewudukannya niat. Kan misalnya gini. Jadi wudu itu sunnah atau apa wudu sholat duha, wudu untuk sholat duha sunnah atau nggak sunnah? Atau gini deh, wudu untuk pegang Quran sunnah nggak? Sunnah. Syarat. Wudunya secara dia untuk syarat memegang Quran itu wajib. Akan tapi kalau seandainya dia wudu saja untuk baca kitab masalah, wudunya sunnah apa tidak? Sunnah. Akan tetapi niatnya wajib apa tidak? Wajib. Karena untuk bisa mendapatkan kesunahan wudu itu niatnya wajib. Nah, khusus di niat sholat, niat untuk mewudukan orang mayit itu sunnah. Satu-satunya niat wudu yang sunnah adalah dan dia meskipun ini tapi sunnah gitu. Meskipun dia sunnah kan yang namanya wudu sunnah itu wajib secara niat kan untuk mendapatkan kesunahan itu. Tapi untuk meniatkan orang yang sholat memandikan mayit itu sunnah. Artinya nggak wajib. Contohnya nggak wajib. Kalau misalnya dia ditanam dimandikan, harus dilepas dulu atau enggak? Gigi tanam dulu. Gigi palsu, gigi emas. Oh, gigi emas. Copot dulu. Kan biasa ada juga yang gigi emas, gigi kayak biasa. Oh, kalau gigi biasa tapi Tapi ditanam.
kayak pakai buat gitu ya. Kalau saya susah untuk bilas ini kan gue dicopot. Tapi kalau saya sulit untuk ini kan copot. Kalau misalnya gampang dicopot, copot. Kayak di emas tuh gampang copot ya tuh. Saya copot ya. Hah? Susah nggak perlu. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang kebakaran, hangus dia? Bagaimana cara mandiinnya? Cukup pakai lap. Ya kan kebakar. Kalau seandainya kalau seandainya dicuci malah hancur nanti bagian tubuhnya. Sedangkan kita wajib menguburkan seluruh anggota tubuhnya. Atau kalau seandainya ada orang ketabrak kereta, tangannya di sana, gitu, tangannya mental mana? Ketika muncul lagi nanti tangannya dicuci juga. Nanti dikuburkan sambil menggunakannya. Artinya dicuci dengan sesuai dengan dicuci dulu ininya segala macam. Ya kayak prosedur mayat, gitu. Dicuci dulu biar bersih. Memang hangus kan, memang hangus udah jadi debu. Kalau emang hangus jadi debu ya udah enggak. Kalau misalnya digigit dulu, dielap aja dielap. Misalnya badannya hangus dielap. Sisa debu. Oh sisa debu ya langsung dimakam. Sisa debu banget ya. Apanya? Debunya. Ya nggak apa-apa. Artinya dilat aja deh. Untuk mewakili ghusl. Untuk mewakili ghusl. Kalau direndam boleh aja. Kalau direndam enggak, ya kan? Oh jadi enggak. Ya, misalnya direndam gitu. Kita Ya nggak apa-apa. Cuman yang kesopan aja. Kasihan mayatnya ya Allah. Di Mesir itu ya di Mesir pakai selang besar. Di rumah sakitnya itu kalau ada masih sering yang meninggal atau orang lain yang diketahui gitu segala macam. Pakai ini belang wir ini. Atau belang wir sih. Ini yang pemadam kebakaran itu. Oh. Langsung akhirnya ada senior masjid nangis dia. Nangis melihat mahasiswa disipatikan. Akhirnya saya kebetulan terlambat ngurusin akhirnya dia yang ngurusin. Makanya kalau saya ada yang wafat dan rumah sakit takut diurusin dia tuh enggak sesuai dengan kemahitan gitu. Kasihan. Lanjut. Mana sih? Lanjut. Faslun fi sholatil janazah. Fasl dalam sholat jenazah. Nah, kalau seandainya sudah dimandikan dan sudah dikafani, itu boleh sholat gaib. Ingat ya, itu adalah syarat untuk sholat gaib. Jadi atau syarat untuk bisa disolatkan. Kalau sudah dimandikan atau dikafani, itu sudah boleh sholat gaib. Sebelum itu ya jangan, misal baru meninggal, terus kita mengumpulkan kekeluargaan gitu buat sholat. Jangan, dulu juga dimandikan. Jangan. Kalau belum dimandikan jangan sholat gaib dulu. Karena sholat itu selesainya adalah di fase yang ketiga setelah mandi, setelah kain kafan barusan disolatkan. Paham? Faslun fi sholatil janazati. Makanya kita bahas sholat jenazah. Wa furudu sholatil janazati sab'atun. Wajibnya sholat jenazah ada 7. Yang pertama an-niyah. Fa yanwi fi 'ala sholati wa ta'yinaha ka sholatil janazati wa yanwi fardiyataha. Nah, yang pertama itu niat. Maka orang yang mau sholat jenazah, niat qasdus sholat. Yang kedua ta'yin. Yang qasdus sholat apa? Usolli. Yang kedua ta'yin apa? Jenazah. Ya, kemudian sama fardiyah. Fardul kifayati. Itu dia. Yang kedua arba'u takbirat, yang 4 takbir. Yang ketiga qiraatul Fatihati fil ula aw ghairiha. Ya. Membaca Fatihah di takbir yang pertama, ya, takbiratul ula aw ghairiha atau yang kedua. Masalah ada orang ketinggalan takbir yang pertama. Ketika takbir kedua apa bacanya? Sholawat kan? Dia baca Fatihah. Digabung dengan sholawat. Ya boleh. Artinya qiraatul Fatihah fil ula aw ghairiha itu maksudnya adalah boleh kita baca Fatihah di selain yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Ya, digabungkan. Artinya bahkan itu jadi satu wajib kan? Yang baca Fatihah kan itu jadi rukun yang wajib. Maka boleh digabungkan. Ar-rabi'u as-shalatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'da tsaniyah.
ba'da takbirati ats-tsaniyah. Al-khamisu ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa untuk mayit setelah yang ketiga. Nah, ini doanya harus dihafalin ya. Yang panjang, lebih yang panjang. Doa untuk mayit. Di Indonesia itu kebalik biasanya. Pendek. Yang ketiga itu pendek, yang keempat itu panjang. Padahal yang keempat itu untuk mayit, untuk orang mukmin. Ya enggak? Untuk orang mukmin dan juga untuk kita yang masih hidup. Jadi seakan-akan mengisyaratkan bahwa kita lebih sayang diri kita. Enggak gitu. Jadi sebaiknya yang panjang itu yang ketiga. Panjang itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu ya Allahumma tahimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tambah lagi wa ikhwana. Boleh setelah itu salam. Yang bagusnya yang pertama, Allahumma inna hadza 'abduka wa 'abdu 'abdika kharaja min al-hudud sampai akhirnya. Itu banyak doa-doanya, harus hafal. Setidaknya kita hafal doa-doa. Ini yang perempuan laki-laki hafal doa-doa. Ya doa akikah, doa apa lagi? Doa kelahiran anak. Ya, hafal itu. Nanti kita diminta nanti. Coba Ustaz, doa buat akikah. Males. Iya. Males nanti kan jawabannya kan. Males saya belum lahiran. Nggak bisa. Makanya penting ngumpulin doa-doa itu penting. Ngumpulin doa-doa buat doa-doa awal itu dikumpulkan. Doa buat selamatan apa gitu, buat selamat dari bahaya ataupun apa. As-sadisu al-qiyamul qadir. Yang keenam juga qiyam bagi yang mampu. Al-qadir bagi ketika salat jelas. As-sabiu as-salam. Afdaluhu salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai warahmatullahi bagaimana ya? Boleh. Sampai warahmatullahi. Boleh. Kamu saya sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kita afdal. Faslun fi kayfiyatid dafni. Wa kayfiyatud dafni wa amma dafnu fa aqalluhu, sedangkan untuk dafan, untuk menguburkan mayit, fa aqalluhu hafratun taktumu raihatahu. Paling sedikit itu adalah hufrah. Hufrah itu maksudnya satu galian. Taktumu hufratun, galian taktumu raihatahu. Jadi yang mana galiannya itu bisa menutupi bau si mayit. Karena yang namanya mayit kalau sudah lama itu bisa jadi bau banget, bau sekali. Taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibah, dan juga bisa ini menjaganya dari hewan buas. Biasanya hewan buas kayak beruang atau harimau atau serigala yang kalau di hutan itu bisa ngorek-ngorek mayit kalau seandainya dia tidak, kalau kecium baunya. Wajibu tawjihu lil qiblah, dan wajib menghadapkan mayitnya ke kiblat. Maka orang Indonesia itu bagus banget, suka dikasih lempung-lempung. Tahu lempung nggak? Tahu lumpur yang dibuat-buatkan, disimpan di belakang mayitnya. Untuk apa tujuannya? Biar menghadapkan dia ke kiblat. Ngerti nggak? Jadi mayit kan gini ya. Ini mayit. Mayit. Nah, misal kiblat di sini ya, kiblat di sini, kuburannya di sini gitu. Suka dikasih bulat-bulat, misalnya bulat gitu ya. Lumpur yang dibulatkan, tanah liat yang dibulatkan. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya menghadap kiblat. Karena kalau diginiin nanti jatuh nanti si mayatnya. Makanya diginiin. Biar si mayatnya menghadap kiblat. Miring. Kemudian barusan dikasih kayu supaya bisa dikuburkan, supaya lebih halus sumbernya, supaya si mayit itu enggak langsung kena tanahnya gitu. Dari dikuburin kena tanah kan sakit loh. Makanya dikasih kayu sama orang Indonesia, dikasih kayu. Pernah ngeliat pemakaman nggak? Kayak gitu. Jadi namanya liang lahat, dan ini yang paling afdol. Pemakaman itu nanti ada liang lahat, ada yang bukan liang lahat. Yang bukan liang lahat itu yang di Mesir, itu di perbaringan, langsung disimpan aja. Itu boleh apa tidak? Sah, nggak masalah, itu sah. Yang penting dia tidak, baunya tidak keluar di hufrah, dan juga baunya tidak keluar. Kalau di Indonesia itu paling bagus. Kenapa? Karena ada liang lahatnya. Liang lahat itu adalah
ada liang di bawah liang. Nah, pertama liang di sini ada liang juga di bawah. Itu apa? Mengkhususkan untuk si mayit diistirahatkan di sana, dimasukkan ke sana. Maka dimasukkan ke sana yang lahat itu. Nanti dikasih gundukan tanah liat supaya dia bisa berbaring menghadap kiblat. Terus dikasih kayu supaya nggak kena ketika dikuburkan nggak kena langsung kepada mayat. Wa akmaluhu, ya, yang paling sempurna adalah bagaimana? Hufratun, ya. Qadra qamatin wa bastah. Ya, qadra qamah wa bastah. Qadra qamah wa bastah ini berapa? Ya, ulama mu'asyirin mengatakan bahwa qadra qamah wa bastah itu ma yuqarib bi 2 meter. Ya, seukuran 2 meter. Ya. Qamah wa bastah itu seukuran 2 meter, yaitu apa? Arba'atu ajru wa nisf. Ya, 4 dirham setengah itu adalah 2 meter lebih. Ya, 2 meter lah, 2 meter. Ma yuqarib bi 2 meter. Itu arba. Wa yahrumu an-nadbu bi ta'dil asy-syama'il. Kita diharamkan untuk nadb. Nadb itu berkabung atau meratap. Bi ta'dil asy-syama'il, dengan menyebut-nyebut syama'il atau kelebihan-kelebihannya. Nahwa ya sayyidah wa kanafa wa kahfana. Itu katakanlah melebih-lebihkan ininya gitu. Dia ini orang baik loh, dia sambil nangis. Ingat ya, kata Ibnu Hajar ya, ta'did syama'il dia menjadi haram ketika dibarengi dengan buka, ketika dibarengi dengan nangis, ketika dia memuji orang yang meninggal, katanya, ya Allah dia tuh kan sambil nangis sambil menjerit orang, ya Allah dia sambil nangis dan pakai itu haram. Ketika dia menyebutkannya saja, tapi dia sambil menangis, itu nggak masalah. Nggak masalah. Wa yahrumu an-nawh, dan juga diharamkan nauh. Nauh itu raf'u shaut bin nadb, ya, mengangkat suara dengan sambil meratapi. Ya, menjerit lah. Katakanlah menjerit, mengangkat suara sambil nangis-nangis gitu. Adapun kalau buka nggak masalah ya. Kalau buka nggak masalah. Kalau nangis saja nggak masalah. Karena Rasulullah juga pernah nangis ketika Ibrahim meninggal. Ketika Ibrahim meninggal, anaknya Ibrahim meninggal. Katakanlah Ibrahim itu Rasulullah itu anak yang paling dia Rasulullah sayangi gitu kan. Baru kecil gitu kan. Lagi lucu-lucunya gitu, ya. Nah, Rasulullah pernah nangis gitu. Tapi enggak sampai nauh. Kalau nauh dia rakus, benar-benar ngangkat suara sambil dia bersedihnya terketawa. Wa yahrumul jaza' bidzat bisadr wal khad. Enggak boleh juga dia kaget gitu. Nangis sambil kaget. Nangis sambil histeris. Ya, jaza itu histeris lah. Menangis histeris. Bidzat bisadr sampai memukul dada wal khad pipi. Jadi kan perempuan kalau lagi galau kan. Kenapa dia putus itu? Ya bisa. Wa nasi sya'ar, dia juga rambutnya itu diacak-acak. Biasanya perempuan ya, kalau laki-laki nggak ada. Ya, kalau laki-laki juga sama gitu, rambutnya suka gitu, suka gini kan, suka nangis gitu. Ya boleh kita nangis, cuma jangan berlebih. Ya, ini kan naluri ya, naluri manusia ya. Wasyakil jaib, dan juga sampai merobek jaib kantong ya, kantongnya sampai jatuh. Itu udah keterlaluan ya. Kalau sudah nangis istri seperti itu udah keterlaluan. Watul hirimat ala roks, ini orang Arab biasanya ini. Watul hirimat, ya. Pasir di kalau nangis kan, ya kalau di Usen lah, di Masjid Usen tuh, kalau seandainya ada yang wafat itu, seakan-akan hidupnya nggak bisa hidup tanpa suaminya yang sana. Padahal ketika hidup di mana itu suaminya. Ya, ala kulli hal jangan berlebihan. Jangan. Wadah widalika, dan selain itu ya, ala kulli yang sesuatu yang berlebihan itu baik. Boleh kita nangis dan enggak apa, kamu nangis. Tapi jangan berlebihan. Wallahu a'lam. Kita tutup dan kita sampai sini. Nanti kita besok ya. Sore. Besok sore. Ya, kalau saya ada waktu, yang ada waktu nggak apa, yang nggak ada juga.
Ini nggak wajib juga kan. Yang ada waktu nanti besok kita bab zakat. Bab zakat selesaikan. Nanti besok sore sama malam. Besok sore dan malam. Sore sama malam. Sorenya zakat, malamnya saum. Siap. Minggunya haji sama B. Hatam. Besok zakat kita ya. Besok kita hatamkan bab zakat. Nanti di bab zakatnya ada beberapa hal yang perlu ditanya. Artinya kita mau ngitung orang-orang muasir, ngitung sekarang berapa hitungannya. Karena kalau di kitab harus kita sulit untuk menemukan berapa sih hitungan untuk bab zakat. Nah, ini jangan-jangan ayo yang merasa kaya, yang merasa dirinya sepertinya saya wajib zakat ya, maka harus ikut. Enggak, ini kawan-kawan ikut. Karena misalnya bab zakat ini nanti soal kita bahas satu kali pertemuan bab zakat. Kemungkinannya kalau bisa jam 3 ya, atau jam 3:30 ya. 3:30 kita mulai gitu, bukan datang. Tadi kan kita mulai jam berapa? Jam 4 lewat dikit ya. Jangan jam 4, kita mulai jam 3:30 habis sholat asar di sini kalau bisa. Jadi biar waktunya luas. Cukup sekian, Tasawwuful Katsiran. Saya yakin pasti banyak pertanyaan ini. Banyak hal yang disampaikan cuma nggak bisa sampaikan. Nanti kita akan sampaikan nanti di belakang ya. Yang mau tanya silakan tanya. Sampai komunikasi sampai kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.